Ya, mohon izin Bapak Ibu kita awali diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada malam hari ini adalah merupakan hari ketiga pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan Islam Indonesia Timur yang merupakan kerjasama Aptikis Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta bersama 12 perguruan tinggi, diantaranya adalah STAI Al-Furqan, STAI DDI Maros, STIT Pasangkayu, STAI Rawa Aupa, IAI Alamana Jeneponto, STAI Yapnas, STIA Abdul Haris, IAI DDI Polman, STAI DDI Pangkajen Sidenten Rapang, dan juga perguruan tinggi yang lain. Moderator kita pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Muhammad Tang, Direktur Pascasarjana STAI Al-Furqan, dengan dua pembicara. Yang pertama Bapak Muhammad Azmi, MPDI. Beliau adalah kandidat doktor di program doktor Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga adalah Bapak Dr. Maslim. Beliau adalah Ketua Umum Aptikis Indonesia yang juga adalah Ketua STIT DDI Pasangkayu. Silakan Pak Tang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Kandaprop, karena moderator aslinya sudah ada, cuma saya tadi naib, jadi saya kembalikan kepada Ibu Pita Dwi Junior untuk memandu acara pada malam ini. Silakan Bu Pita. Baik, terima kasih Pak Dr. Tang dan Pak Prof. Ismail Weke untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan perguruan tinggi beserta jajarannya, ada dari Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar, STAI Abdul Haris, IAI Al-Amanah, STAI Yapnas, STAI DDI Maros, STAI DDI Sidrap, IAI DDI Polman, STIT DDI Pasangkayu, STIT DDI Giri Bima, dan lain sebagainya. Tak lupa yang terhormat pula Ketua Panitia serta penyelenggara acara, dan juga narasumber serta peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurah kepada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Baiklah, perkenalkan saya Vita Dewi Junior dari Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar selaku moderator yang akan memandu jalannya materi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin para peserta seminar, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu menyampaikan materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Jadi hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seminar pada hari ini mengambil tema tentang pendidikan Islam di Indonesia Timur. Untuk itu, kita semua sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana kita harapkan bersama pada seminar hari ini. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Untuk hari ini saya membuat beberapa catatan supaya kita bisa mengikutinya bersama. Jadi yang pertama itu, insya Allah nanti pemateri akan memberikan paparan materinya itu kurang lebih 30 menit. Dan saya harapkan selama 30 menit itu tidak boleh ada interupsi. Jadi kita memberikan kesempatan dulu kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kemudian jika memungkinkan, alangkah baiknya peserta yang mengikuti seminar hari ini melakukan on kamera. Jadi nanti sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Baik, kita melangkah kepada pemateri pertama mengenai
tentang DDI dan perbaharuan pendidikan Islam di Maros oleh Bapak Muhammad Asmi MPDI sebagai pengantar bahwa mengapa perlu kita mendengar pemaparan dari beliau. Kita ketahui bahwa perbaharuan diartikan sebagai perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai pengguna dalam bekerja dan berkarya jauh lebih baik dari sebelumnya atau menghasilkan dimensi kerja yang baru. Perbaharuan perlu terjadi karena ini akan memberikan tantangan baru. Setiap perbaharuan akan menyebabkan orang yang berada di situ memerlukan penyesuaian diri. Jadi perbaharuan atau inovasi dalam pendidikan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tidak ada hentinya. Inovasi pendidikan menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan dari masa ke masa. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan, maka pendidikan harus ada perbaharuan. Artinya pendidikan harus dikembangkan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut, kami persilakan kepada narasumber Bapak Muhammad Asmi MPDI untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Muhammad Asmi, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Moderator, yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar nasional yang diadakan oleh aktivis bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur. Yang terhormat Ketua Aptikis Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas mengikuti proses kajian ilmiah ya yang bernuansa akademik. Tentu kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya baik secara pribadi ataupun secara institusi pada institusi kita masing-masing. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan seminar nasional. Tentu pelaksanaan seminar nasional ini yang akan menjadi tema pembahasan kita adalah pendidikan Islam. Dan terkhusus saya diberi amanah untuk melihat bagaimana Darul Da'wah wal Irsyad sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berkembang di Selatan ini melihat bagaimana pendidikan Islam itu. Dan ternyata DDI adalah salah satu pembaharu pendidikan Islam yang lahir dan muncul di Sulawesi Selatan. Sebelum saya menguraikan tentang bagaimana gambaran pembaharuan pendidikan Islam Darul Da'wah wal Irsyad di Maros, ini lebih khusus di Maros, nanti saya akan gambarkan bagaimana sebenarnya lahirnya Darul Da'wah wal Irsyad ini. Namun ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, kita di sini tidak melihat pada sistemnya, tapi kita melihat bahwa pendidikan Islam itu ada 3 ranah yang ada di dalamnya. Yang pertama, ranah lembaga pendidikan Islamnya, dan yang kedua adalah materi daripada pendidikan Islam itu, dan yang ketiga adalah nilai-nilai daripada pendidikan Islam itu. Inilah ketiga tema yang menjadi sebuah atau pembaharuan di dalam melihat lembaga pendidikan Islam, materi pengajaran agama Islam, dan nilai-nilai yang tentu akan dilihat. Baik, saya pertama presentasikan ini dulu ya, bahwa Darul Da'wah wal Irsyad itu DDI, Darul Da'wah wal Irsyad
itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya Madrasah Arabiyatul Islamiyah Mangkoso yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Mangkoso. Ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah lahirnya. Oleh karena itu, bagaimana? Tidak masuk ke saya. Sejarah lahirnya itu sebenarnya kita tidak bisa lepaskan pada dua kondisi sosial pada saat itu. Artinya pada saat abad ke-19, awal abad ke-19. Ada dua kondisi yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kondisi sosial politik. Di sini sebenarnya kami sudah gambarkan dengan mengambil berbagai macam rujukan-rujukan yang pernah menulis bagaimana kiprah Darul Dakwah wal Irsyad. Itu sebenarnya kalau yang pertama itu adalah kondisi sosial politik. Ketika kita berbicara tentang kondisi sosial politik, maka di situ akan berbicara tentang kepemimpinan. Pada tahun 1905, itu awal abad ke-19, itu Belanda menyerang kerajaan di Sulawesi Selatan. Di antaranya itu adalah Kerajaan Bone dan Sopeng. Ini ada dua kerajaan. Di Kerajaan Sopeng ini ada suatu daerah yang bernama Swapraja itu Sopeng Riaja. Ini Sopeng Riaja menjadi sebuah kecamatan sekarang. Ya, ini ada juga rajanya. Di Sopeng Riaja ini yang sekarang menjadi kecamatan yang dulu bagian daripada Kerajaan Sopeng itu melakukan perlawanan menentang Belanda, dipimpin oleh rajanya pada saat itu yang bernama Muhammad Saleh Baso. Kemudian setelah Sopeng Riaja ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1905, maka yang diangkat menjadi Raja Sopeng Riaja adalah Andi Tobo Pertacuan. Selanjutnya digantikan oleh putranya Andi Diawet Pertalawalu ya, sebagai Raja Sopeng Riaja. Karena kondisi kesehatan tahun 32 itu mengundurkan diri dan digantikan oleh adiknya yang bernama Muhammad Yusuf Andi Dago. Inilah Raja Sopeng ini yang bernama Pertasopeng Muhammad Yusuf Andi Dago yang menjadi nanti cikal bakal yang akan menggagas sebuah lahirnya pondok pesantren di Mangkoso pada saat itu. Setelah 3 tahun berkuasa, ini Andi Yusuf Andi Dago Pertasopeng yang dikenal dengan Pertasopeng itu setelah 3 tahun berkuasa pada tahun 1935 Pertasopeng ini mendirikan 3 buah masjid. Ya, 3 buah masjid. Itu di dalam poros itu kita bisa melihat ada masjid di Takalasi yang setelah jembatan itu sangat cantik sekali, kemudian ada di Lapasu, kemudian ada di Mangkoso. Namun kondisi ketika masjid ini tidak pernah diisi oleh jamaah untuk salat 5 waktu, bahkan salat Jumat pun sangat kurang yang membuat hati Pertasopeng ini resah. Sehingga apa yang terjadi? Pertasopeng mengundang seluruh tokoh masyarakat. Ada 3 yang diundang di situ, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, untuk mengadakan sebuah musyawarah pada bulan Desember. Ini pada bulan Desember tahun 1938 dan membicarakan upaya untuk memakmurkan masjid, khususnya Masjid Mangkoso. Dari pertemuan itu dalam bahasa Buddhis itu sudah 10 orang berkumpul disepakati untuk memakmurkan masjid. Yang kedua, untuk memakmurkan masjid ini perlu ada pemahaman agama masyarakat harus ditingkatkan. Berangkat dari sinilah sebenarnya pemahaman agama masyarakat harus ditingkatkan melalui pembentukan lembaga. Inilah awalnya pembentukan lembaga. Namun nanti kita akan melihat lembaga apa yang dibentuk. Oke. Ternyata ada masyarakat Mangkoso bersama rajanya, bersama pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, membentuk lembaga pendidikan. Bagaimana agar lembaga pendidikan ini bisa terbentuk? Maka harus satu-satunya jalan solusi yang harus diambil adalah mendatangkan ulama dari
luar wilayah Sopen Riaja. Sopen Riaja ini adalah sebuah kerajaan. Satu-satunya cara adalah mendatangkan ulama dari wilayah Sopen Riaja. Nah, dari hasil musyawarah itu ternyata ada 3 versi untuk mendatangkan ulama. Pertama, mendatangkan ulama dari Pulau Jawa, kemudian mendatangkan ulama dari Pulau Salemo, kemudian mendatangkan ulama dari Sengkang-Wajo. Nah, dari 3 versi ini ternyata satu yang dipilih, yaitu mendatangkan ulama dari Wajo. Dalam sejarah pendidikan Islam di Selatan, memang di Pulau Sulawesi pada saat itu ada namanya Pulau Salemo di Pangkep, itu memang berkembang di sana perkembangan agama. Sehingga banyak orang-orang yang datang juga ke Salemo. Namun dalam sejarah itu pernah dibom oleh pemerintahan Jepang kalau tidak salah, sehingga meluluhlantahkan Pulau Salemo, sehingga tidak terwarisilah lembaga pendidikan di sana sampai sekarang. Dan ini sebenarnya bisa juga menjadi bahan kajian. Bagaimana di sana ulama-ulama dari Pulau Salemo. Nah, kita fokus kepada mendatangkan ulama dari Sengkang-Wajo. Nah, dengan adanya kesepakatan untuk mendatangkan ulama dari Wajo, maka disepakati meminta seorang ulama pada Andre Gurutta Haji As'ad. Ini adalah ulama Bugis, kita ketahui bersama. Beliau ini, Andre Gurutta Haji As'ad, adalah yang pernah belajar di Arab Saudi, di Mekah pada saat itu. Dan kepulangan beliau, Gurutta As'ad ini ke Sengkang, ke Tanah Bugis, ke Sulawesi, itu juga sebenarnya akibat pergolakan politik yang terjadi di Arab pada saat itu. Antara kekuasaan pemerintah dengan adanya paham-paham yang ada di sana, ada paham sehingga terjadi pergolakan. Jika seandainya tidak terjadi pergolakan di Arab Saudi pada saat itu, mungkin kita berbahasa Gurutta As'ad ini tidak kembali. Tapi karena adanya pergolakan, karena Gurutta As'ad ini lahir di Mekah, kemudian orang tuanya ke sana, Gurutta As'ad dilahirkan di Mekah. Karena adanya pergolakan politik di Arab Saudi, maka Gurutta As'ad ini kembali ke Sengkang. Nah, setelah ulama di sana mengetahui Gurutta As'ad ada ulama besar di Sengkang, maka datanglah berbagai macam ulama datang ke sana belajar. Mulai dari Gurutta Haji Abdul Rahman Modalle, orang Sengkang memang, kemudian Kiai Marsuki Asang yang di Maros, kemudian banyak ulama-ulama ini bisa menjadi bahan kajian nanti yang akan melahirkan lembaga pendidikan Islam di Selatan dengan berbagai macam namanya. Misalnya ada Al-Qurratul Uska di Sidrap, ada di Al-Furqan di Parepare, kemudian ada di Mangkoso, kemudian ada di Maros. Nah, itu menarik menjadi sebuah kajian ketika kita nanti akan mengkaji tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam. Nah, yang keempat, diputuskanlah ulama yang diminta adalah Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodalle. Ini yang diminta, Andre Gurutta. Ternyata Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodalle ini pembantu utamanya Gurutta As'ad. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tidak mau dilepas. Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodalle tidak mau dilepas. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ternyata ada 3 kronologis yang menyebabkan Gurutta Ambodalle itu mau ke Mangkoso. Nah, yang pertama ini, Peta-Sope mengutus delegasi pertama. Nah, ini adalah sebuah strategi bagaimana ini sebenarnya juga bisa menjadi sebuah bahan kajian bahwa ternyata kerajaan raja-raja kita dulu itu bersama tokoh masyarakatnya punya juga strategi untuk melakukan sebuah kegiatan atau untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Nah, ternyata Peta-Sope menggunakan strategi delegasi. Walaupun delegasi 3 kali melakukan delegasi, nanti delegasi ketiga baru diiakan. Nah, ini Peta-Sope mengutus delegasi pertama yang dipimpin oleh Puang Haji Hussein. Dan Haji kita menuju Sengkang menemui Andre Gurutta. Ternyata Peta-Sope ini mengutus delegasi 2 orang untuk menemui Gurutta As'ad untuk meminta Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodalle membuka dan memimpin lembaga pendidikan MAI di Mangkoso. Namun permohonan itu ditolak karena 2 alasan. Andre Gurutta As'ad tidak mengizinkan adanya cabang-cabang madrasah lain yang diminta oleh pembantu utamanya di Sengkang. Nah, ini 2 alasannya. Yang pertama, Gurutta As'ad tidak mau membuka cabang. Dan yang kedua adalah
Guru Ambo Dale itu adalah pembantu utamanya, asisten utamanya ini, sehingga delegasi pertama tertolak. Delegasi yang kedua, Peta Sope mengutus delegasi yang kedua yang dipimpin oleh Haji S. Daimuntu dan Puang Buseng untuk menemui Andre Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale pada saat berada di Pancana melakukan misi dakwah. Ini Pancana adalah suatu daerah di Tanete. Tanete itu yang jalan poros ke Sopeng. Ternyata Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale ada di situ melakukan sebuah dakwah, melakukan sebuah, mungkin ada undangan, datang. Kemudian diketahui oleh orang Mangkoso, diketahui, sehingga diutuslah ke sana untuk menemui Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale. Namun pada saat itu Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale mengatakan, saya mau kalau saya diizinkan oleh atau saya direstui oleh Andre Guru Haji As'ad. Dari delegasi kedua ini ada harapan. Karena Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale mau. Kalau delegasi pertama tadi ini tidak ada harapan karena belum ada informasi dari Guru Abdul Rahman Dale mau tidak dan tidak disingkan. Kalau delegasi kedua ini sudah ada harapan 50-50 lah. Delegasi ketiga, Peta Sope mengutus delegasi ketiga ke Sengkan dan menemui Andre Guru Haji As'ad dan telah memberikan izin dan tugas kepada Andre Guru Haji Rahman Dale. Delegasi ketiga ternyata sudah direstui dan akhirnya berangkatlah Andre Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale ke Mangkoso pada tanggal 21 Desember 1938. Makanya sekarang ini 21 Desember itu hari ulang tahunnya Pondok Pesantren dari Mangkoso yang ke-80 kalau tidak salah. Ini. Oke, selanjutnya mungkin agak tidak apa-apa. Kemudian bagaimana terbentuknya dulu. Loncat. Ini. Ketika Andre Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale datang ke Mangkoso, itu tepatnya pada tanggal 21 Desember, bertepatan dengan 29 Syawal. Apa yang dilakukan pada saat itu? Yang pertama dilakukan adalah memulai pengajian pertama. Ketika berbicara tentang pengajian pertama, maka disitulah awal terbentuknya sebuah lembaga pendidikan. Masih secara informal, masih secara non formal. Kemudian lembaga pendidikan ini diberi nama Madrasah Arabiyatul Islamiyah, sama dengan lembaga pendidikan yang dibina Andre Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale di Sengkan, meskipun itu tidak mempunyai atau tidak ada hubungan organisasi. Kemudian sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem halakah yang berlangsung beberapa hari saja. Itu sistem halakah, hanya 21 hari saja itu berlangsung. Mulai dari tanggal 21 Desember sampai 11 Januari itu mengaji tudang. Artinya Guru Haji Abdul Rahman Dale di masjid duduk, kemudian dikelilingi oleh murid-muridnya. Informasi inilah yang tersebar sehingga datanglah orang-orang yang ke Mangkoso untuk belajar. Kemudian Andre Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale mengubah sistem halakah menjadi sistem klasikal dengan tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, sanawiyah pada tanggal 11 Januari. Dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dale melakukan pembaharuan pada masanya, mengubah sistem halakah menjadi sistem klasikal, dan inilah salah satu pembaharuannya yang muncul. Artinya di Mangkoso itu hanya 21 hari saja langsung melakukan sebuah pembaharuan. Selanjutnya, bagaimana perkembangan Mangkoso ini nanti akan melahirkan nanti DDI di belakang itu. Santri semakin bertambah dari berbagai daerah. Di sini nanti akan ada apa istilahnya kronologisnya nanti akan masuk ke Maros. Ini santri semakin bertambah dari berbagai daerah. Salah satu di antaranya daerah itu adalah daerah Maros. Banyak sekali santri yang nyantri di Mangkoso itu berasal dari Maros. Dan yang menarik di sini adalah di Maros itu kan berkembang tarekat-tarekat, ya, Ternyata ada juga yang belajar tarekat di Maros itu juga pergi belajar di Mangkoso.
nanti menarik, ini akan menjadi sebuah diskusi bagaimana pengaruh, apakah ada hubungan historis atau tidak. Kemudian berdatangan utusan dari berbagai daerah untuk membuka cabang. Nah, ini juga pembaharuannya Gurutta. Artinya ini Gurutta Haji Abdul Rahman Ambo Dalle itu memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk membuka cabang di daerah-daerah itu main. Nah, kemudian menyiapkan santri-santri yang duduk di kelas 3 sanawiyah untuk dikirim ke daerah-daerah membuka cabang main. Nah, makanya pada tahun 1941 ada 4 cabang main. Cabangnya itu Mangkoso, Bonto Pangkep, Paria, Wajo, Sidrap, Patkojo, Sopeng. Nah, itulah cabang-cabangnya main. Kalau dulu Gurutta Haji Asad tidak mau membuka cabang, makanya tidak ada garis historisnya antara Mai Sengkan dengan Mai Mangkoso. Namun ketika ini itu ada garis historisnya ini ketika Mai Bonto itu Pangkep, Wajo, Sidrap dan Patsopo itu ada garis ada garis organisasinya. Kemudian selanjutnya pasca kemerdekaan, Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambo Dalle mengembangkan Al-Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah yang dibinanya di bawah Darud Dakwah wal Irsyad. Nah, ini juga salah satu pembaharuannya yang kita bisa identifikasi bahwa Gurutta Haji Abdul Rahman Ambo Dalle itu mendirikan organisasi yang bernama Darud Dakwah wal Irsyad di Sopeng. Dia kumpulkan ulama-ulama untuk mendiskusikan masalah-masalah pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan, dan akhirnya terbentuklah Darud Dakwah wal Irsyad. Apa yang terjadi? Semua mai-mai yang dibentuk cabang-cabangnya itu berintegrasi menjadi Darud Dakwah wal Irsyad. Nah, inilah terbentuknya DDI. Pada tanggal 5 Februari 1947 di Watan Sopeng telah berlangsung musyawarah alim ulama dari berbagai daerah di Sulsel yang prihatin melihat kondisi Islam di daerahnya, yang menyepakati terbentuknya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan yang diberi nama Darud Dakwah wal Irsyad sebagai ketua umumnya. Nah, setelah DDI terbentuk ini, Mai Mangkoso dan beserta seluruh cabang-cabangnya yang berada di daerah-daerah berintegrasi ke dalam DDI bersama lembaga pendidikan Islam lainnya. Nah, kemudian bagaimana pembaharuan pendidikan Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambo Dalle? Pertama itu mendirikan madrasah yang terbentuk pendidikan formal dengan kurikulum yang lebih sistematik. Nah, ini pembaharuan pada masanya. Membuka 3 tingkatan, ya, Tahdiriyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, kemudian dilakukan evaluasi dan testing, kemudian membuka cabang-cabang di berbagai daerah, kemudian mengintegrasikan Mai Mangkoso dan cabang-cabangnya ke dalam organisasi DDI yang sekaligus beliau menjadi ketua umumnya. Kemudian yang terakhir yang spektakuler ini adalah mendirikan perguruan tinggi DDI atau yang dulu dikenal dengan Universitas Islam DDI, ya. Universitas Islam DDI itu berpusat di Parepare, kemudian fakultas-fakultasnya itu bercabang-cabang. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah di Mangkoso, Fakultas Usuluddin di Parepare, Fakultas Tarbiyah kalau tidak salah di Pinrang, kemudian juga mungkin di Polmas, kemudian di Maros Fakultas Tarbiyah di Maros. Kalau tidak salah itu pusatnya di Parepare, Gurutta Haji Abdul Rahman rektornya, kemudian fakultas-fakultasnya itu bercabang-cabang di berbagai daerah, kalau tidak salah 5 atau sampai 6. Dan itulah nanti yang akan menjadi bertransformasi menjadi STIP, Sekolah Ilmu Tarbiyah Parepare, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maros, kemudian akibat kebijakan pemerintah bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang, Sekolah Tinggi Agama Islam Polmas, kalau tidak salah, STAI DDI Mangkoso, dan STAI DDI Maros. Nah, dan setelah bertransformasi menjadi STAI DDI, nah, banyaklah orang-orang yang belajar di STAI DDI itu. Nah, orang-orang yang belajar di STAI DDI ini, khususnya di Maros, orang-orang Pangkep belajar di STAI DDI Maros, membentuk STAI DDI Pangkep. Orang-orang yang dari Jeneponto belajar di STAI DDI Maros, membentuk STAI DDI Jeneponto. Akhirnya di Jeneponto itu ada STAI DDI Jeneponto, itu sebenarnya adalah dulu banyak orang-orang dari Jeneponto kuliah di STAI DDI Maros, dan akhirnya terbentuklah juga STAI DDI di Jeneponto. Dan masih banyak lagi orang STAI itu yang belajar dari STAI DDI Maros untuk membentuk perguruan-perguruan tinggi, bahkan non DDI, ada non DDI. Selanjutnya
DDI itu mengorientasikan pendidikannya pada 3 aspeknya. Pendidikan harus menuju integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dan tidak ada dikotomi. Itu artinya tidak ada dikotomi bagaimana orang-orang DDI ini, santri-santri DDI atau mahasiswa DDI ini adalah mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Kemudian pendidikan dilakukan menuju terciptanya sikap dan perilaku toleran dalam berbagai hal. Kemudian pendidikan yang dikembangkan DDI diarahkan pada sikap kemandirian. Inilah gambaran pembaharuan DDI secara DDI. Kita melihat Maros bagaimana. Sebenarnya ini ada 6 poin. 6 poin pendidikan Islam khususnya DDI di Maros. DDI di Maros itu sudah ada sejak lahirnya Mai Mangkoso. Ini penelitian, salah seorang dosen kami melakukan penelitian historis, sejarah historis DDI di Maros itu bertempat di Kasikebo. Ini menurut penelitiannya. Nanti kita bisa konfirmasi kembali bagaimana ya. DDI di Maros sudah ada sejak lahirnya Mangkoso 38 bertempat di Kasikebo yang dipimpin langsung oleh Kadi Maros. Akan tetapi mengalami krisis kepemimpinan dan akhirnya jalan di tempat ini. Kemudian yang kedua itu adalah pengurus daerah DDI sudah terbentuk. Di Maros itu ditambah lagi alumni Mangkoso, murid pertama Guru Haji Abdul Rahman Ambo Dalle itu berasal dari Maros, kembali ke kampung halaman, merintis sebuah pesantren di Kecamatan Cambah, Kabupaten Maros pada tahun 1960-an. Jadi sekolah yang pertama itu di Maros itu DDI ada di Cambah. Akan tetapi tidak begitu berkembang. Ini juga sebenarnya bisa menarik menjadi sebuah kajian DDI di Cambah ini. Kemudian pada tahun 1980-an, Sayyid Muhammad Rijal As-Sagab, ini ketua SPAI DDI Maros sebelumnya, bersama dengan para sahabat-sahabatnya merintis kembali organisasi DDI hingga mendirikan pesantren dan madrasah di tingkat kecamatan dan desa hingga saat ini masih eksis. Puan Rijal itu adalah alumni DDI Mangkoso yang banyak keluarganya juga yang dibawa ke sana. Setelah kembali dia mengembangkan organisasi DDI di Maros, bahkan pernah menjadi ketua pengurus daerah DDI, mendirikan pesantren. Makanya di Maros itu berkembang pesantren-pesantren DDI dan madrasah-madrasah Adia DDI. Kalau tidak salah data itu adalah pesantren DDI di Maros itu ada kurang lebih 10-an, kemudian madrasah-madrasahnya juga. Di samping itu banyak pondok pesantren, banyak madrasah-madrasah alia yang didirikan oleh alumni DDI, tapi tidak menggunakan nama DDI. Tidak menggunakan nama DDI madrasahnya atau pesantrennya, tapi DDI. Tapi kita menyatu dalam berbagai macam kegiatan di DDI itu. Kemudian DDI tampil dengan menanamkan rasa cinta dalam masyarakat, yaitu rasa cinta yang tidak berlebihan. Artinya, kemudian DDI menginginkan kadar dasar kecintaan adalah mementingkan pendidikan dengan Islam sebagai dasar pengetahuannya. Semua kegiatan DDI pada intinya adalah lembaga pendidikan yang dapat menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik pemerintah ataupun instansi swasta lainnya. Kemudian sekolah-sekolah DDI beserta siswi-siswinya melakukan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dan alhamdulillah di Maros ini DDI itu alhamdulillah berkembang dengan pesat, dengan beberapa dinamika positifnya, dan kita selalu melakukan sinergitas dalam berbagai kegiatan. Misalnya stay DDI Maros, berkunjung ke pondok pesantren DDI Cambah lagi untuk melakukan pendampingan, pelatihan, atau dan sebagainya. Mungkin itu untuk sementara. Mungkin lebih waktunya ini. Mohon maaf bila berlebih, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi untuk bagaimana pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Muhammad Asmi, MPDI. Jadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan dari pemaparan beliau hari ini bahwa memang perlu adanya perbaharuan di bidang pendidikan. Jika kita membandingkan antara kedua Antreng Gurunta berdasarkan pemaparan pemateri Haji Abdul Rahman Ambo dan Haji Ashad, Haji Antreng Gurunta Haji Ashad itu, kalau Haji Abdul Rahman Ambo itu sudah memiliki pemikiran untuk melakukan perbaharuan di bidang pendidikannya,
sehingga dia memberikan peluang kepada pendidikan yang dia geluti itu untuk lebih berkembang, lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Ini agak berbeda dengan Haji Asad karena dia melakukan penolakan untuk membuka cabang dari pesantren yang beliau kelola. Jadi ini sudah sangat jelas. Nanti untuk sesi tanya jawabnya kita alihkan ke belakang. Kita langsung saja ke materi kedua tentang Islam di Mandar yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haslim Halimin. Jadi sebagai pengantar, mengapa kita perlu mengetahui pergerakan Islam di Mandar? Jadi sejarah mengajarkan kita bahwa kehidupan umat Islam pada masa lalu sebagai peristiwa yang penting untuk diketahui dan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Jadi dengan kata lain, mempelajari sejarah tentang perkembangan Islam di masa modern saat ini akan memunculkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Jadi di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah dengan memperhatikan nasionalisme, kemudian ajaran Islam, dan penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan, sehingga menumbuhkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat manusia. Jadi, terkhusus umat Islam. Jadi, untuk mendengarkan pemaparan lebih lengkap mengenai Islam di Mandar, saya persilahkan kepada pemateri, Bapak Dr. Haslim Halimin, untuk memaparkan materinya. Dengan ini, saya persilahkan. Tabe, Pak Dokter, boleh paparkan materinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Saya mohon maaf ini tidak bisa menyajikan materinya dalam bentuk file, ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa memanfaatkan untuk mendiskusikan materi terkait dengan Islam di Tanah Mandar. Pertama-tama tentu saya ingin menjelaskan makna tentang Mandar itu apa yang sesungguhnya. Mandar itu memiliki beberapa persepsi. Ya. Yang pertama bisa dimaknai sebagai sebuah wilayah teritorial, bahwa Mandar itu adalah sebuah kawasan yang berada di daerah perbatasan antara Pinrang ya, dengan Kabupaten Polowali Mandar saat ini, sampai ke wilayah perbatasan dengan Sulawesi Tengah di bagian utara. Mandar itu juga merupakan sebuah kawasan teritorial yang merupakan bagian dari bekas Afdeling Mandar di masa pemerintahan penjajahan kolonial. Jadi pada waktu itu Mandar itu menjadi sebuah Afdeling, dan di bawah itu ada yang disebut dengan Under Afdeling, ya, Mandar, yang terbagi dalam beberapa wilayah. Nah, pada sisi yang lain, Mandar itu juga merupakan bagian dari sejarah perjalanan panjang. Ada 14 kerajaan besar yang berada di Mandar, yang biasa dikenal dengan istilah 7 Babana Binanga dan 7 Lunasalu. 7 kerajaan di Babana Binanga itu adalah merupakan kerajaan-kerajaan besar yang ada di wilayah pesisir pantai, mulai dari Kerajaan Binuang, Kerajaan Balanipa, Banggai, kemudian Kerajaan Mamuju, kemudian Balanipa, dan seterusnya. Kemudian 7 yang lain itu berada di wilayah pegunungan, yakni Mamasa, Sumarorong, kemudian Kerajaan Tabulahan, dan seterusnya.
Nah, ini dari sisi teritorialnya, bahwa Mandar itu merupakan sebuah kawasan yang dihuni oleh orang-orang yang disebut sebagai orang Mandar. Yang kedua, Mandar dari sisi budaya itu dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki karakter dan bahasa yang kemudian disebut dengan budaya dan bahasa Mandar. Sehingga dalam pemahaman ini, bahasa Mandar itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada di kawasan Pitu Babana Binanga dan Pitu Lunas Salu. Meskipun di dalam prakteknya ada banyak bahasa yang ada di situ. Antara lain adalah ada bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada di Tujuh Lunas Salu di kawasan pegunungan itu. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Toraja atau bahasa Mawasa sesungguhnya. Jadi tidak persis sama dengan bahasa Toraja, tetapi memiliki hubungan kesamaan dengan bahasa Toraja. Kemudian ada suku-suku lain yang menggunakan bahasanya sendiri, misalnya suku Panai, suku Patai, ya, dan sebagainya. Orang Mambi juga menggunakan logat dan struktur bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa Toraja. Tetapi semuanya itu merupakan satu rumpun bahasa yang memiliki kesamaan. Kemudian di kawasan pantai itu juga ada suku-suku yang menggunakan bahasa ya, yang disebut dengan bahasa Mandar. Tetapi ada banyak suku-suku lain yang di situ yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Mandar pada umumnya. Misalnya ada di Campalagian itu menggunakan bahasa Campalagian, meskipun masih merupakan rumpun bahasa Mandar. Kemudian Mamuju menggunakan bahasa dengan bahasa tersendiri. Nah, ini menunjukkan ada keanekaragaman ya, dalam sisi bahasa, tetapi pada umumnya semua itu disebut sebagai bahasa Mandar dengan meskipun dengan variasi bahasa yang berbeda-beda. Nah, memahami ini maka bisa disebutkan bahwa wilayah Mandar itu memiliki wilayah yang begitu luas. Begitu luas sampai ke perbatasan Kabupaten Donggala. Bahkan saat ini di bekas kerajaan Mamuju, ya, di situ juga ada banyak anak-anak kerajaan, termasuk kerajaan Barasa dan seterusnya. Masih ada wilayah yang bekas kerajaan Barasa di situ yang kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Donggala. Jadi begitu luasnya wilayah itu. Nah, terkait dengan hal itu, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Islam masuk di wilayah Mandar. Dalam banyak catatan sejarah ditemukan bahwa Islam masuk di Mandar itu tidak berbeda jauh dengan Islam yang masuk di Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan itu kerajaan Tallo merupakan kerajaan pertama yang menganut Islam. Ya. Jadi kerajaan Tallo ketika masuk Islam kemudian diikuti oleh kerajaan Goa. Ya. Jadi kerajaan Goa kemudian mengikuti. Dan masjid pertama yang dibangun di kerajaan Goa itu justru ada di Tallo. Ya. Itu kurang lebih pada tahun 1611 ya Masehi. 1608 ya, 1608 Masehi. Itu pertama kali Islam masuk di Tallo. Yang di ketika itu ya Raja Tallo yang pertama ya Raja Tallo I Malingkai dan Manyori ya, kemudian dikenal sebagai Karai Matwa itu yang bersyahadat pertama kali pada
September 1605. Kemudian diikuti oleh Raja Goa yang ke-14 ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Sultan Alauddin pada tahun 1607 Masehi. Nah, ini sebenarnya merupakan bagian dari proses sejarah perjalanan pedagang-pedagang dari Sumatera yang datang ke Kerajaan Goa. Dan sikap pemerintahan Kerajaan Goa dan Talok itu yang sangat terbuka terhadap pedagang-pedagang Melayu yang datang dari Sumatera. Nah, dari situ kemudian menyebar ke kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Sopeng, Bone, dan seterusnya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kerajaan di Tanah Mandar? Ya, kita tahu bahwa kerajaan di Tanah Mandar itu Binuang itu berbatasan langsung dengan kerajaan di Pinrang ya. Nah, tetapi sesungguhnya bukan disebabkan secara langsung oleh setelah Goa dan Talok masuk. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa jauh sebelum 16, ya, jauh sebelum abad ke-16, 17 itu. Abad 17. Orang-orang Mandar itu sudah melakukan perjalanan berlayar ke wilayah Sumatera sampai ke Pahang, ya, sampai ke Pahang. Nah, dari perjalanan ke Pahang itu, kemudian mereka berinteraksi dengan orang-orang Islam yang sudah ada di tanah Melayu. Nah, jadi dari situ kita lihat bahwa orang-orang Mandar itu dari mereka yang berlayar sampai ke wilayah Pahang itu, ya, itu sudah mengenal Islam. Bahkan disebutkan bahwa diantaranya itu sudah ada yang beragama Islam ya, ketika mereka berlayar. Pada sisi yang lain, Raja Banggai, ya, anak dari Raja Banggai itu juga pernah berada di Gersik, ya, Jawa Timur. Ya. Jadi pernah berada di Gersik. Nah, ketika di Gersik itu, ya, kemudian belajar pada ulama-ulama yang ada di Jawa. Itu terjadi pada sekitar sebelum abad ke-17 atau abad ke-16 Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam masuk itu, ya, orang-orang Mandar mengenal Islam, jadi belum masuk Islam, tapi orang-orang Mandar mengenal Islam itu sebelum abad ke-17. Namun dalam secara resmi, Islam masuk di Mandar itu ditandai ketika ulama besar, ya, yang kemudian dikenal dengan nama atau Selamat di Binuang, atau lebih dikenal dengan nama Abdul Rahim Kamaluddin, ya, itu pertama kali datang di daerah Tamangale di kawasan Balanipa. Kemudian mengislamkan, ya, Maradia Palis. Maradia Palis itu merupakan orang pertama, ya. Kemudian dia digelar sebagai Ipatang dan Notomuane, ya. Itu yang pertama, merupakan Raja Balanipa yang keempat. Jadi Raja Balanipa keempat yang pertama kali menganut Islam di Tanah Mandar. Ini disebutkan dalam banyak catatan, termasuk dalam Lontara pasal 13, pasal 13 bagian ke-15, ya. Itu dengan nyata di situ disebutkan, ya. Saya tidak perlu bacakan isi lontarannya karena ini bahasa Mandar, ya. Kalau dalam bahasa Mandarnya begini. Napake demi ajuma di Balanipa, ya, itu Benuang, ya. Ia nau pera-perau doana di tak di Balanipa di Alubungi. Jadi maksudnya Tuan Binuang atau Selamat Binuang itu mendirikan masjid, ya, dan melaksanakan sholat Jumat di Binuang untuk meminta doa kepada tanah Balanipa siang dan malam, ya, agar Balanipa itu aman, sentosa, dan tentram. Nah, ini dikemukakan dalam Lontara. Lalu kemudian setelah Raja Maradia Palis ini yang bergelar Ikan Nacunang atau Maradia Daita Tomuane ini kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain.
kerajaan yang lain masuk Islam. Nah, dari catatan sejarah ini kita bisa memahami bahwa Islam masuk di Mandar itu pendekatannya melalui pemerintahan, kekuasaan yang ada, sehingga memiliki jaringan yang sangat kuat dan begitu mudahnya untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Mandar. Tetapi selain itu ada banyak versi sesungguhnya. Jadi bukan hanya Abdul Rahim Kamaluddin, ya, tetapi juga ada tokoh-tokoh lain ya yang menyebarkan Islam di tanah Mandar. Ya. Nah, salah satu diantaranya adalah Syekh Abdul Manan, ya. Ini yang kemudian mengislamkan Maradia Banggai. Banggai itu di Majene, kalau saat ini berada di wilayah Majene. Ini merupakan Maradia Banggai ini adalah cucu dari Maradia Balanipa yang kedua. Nah, Maradia Syekh Abdul Manan ini memiliki kedekatan dengan Dainta Dimasigi. Nah, inilah yang merupakan orang yang memiliki keterkaitan hubungan dengan ulama-ulama di Gresik, ya, Jawa Timur. Bahkan dikabarkan bahwa jauh sebelum Syekh Abdul Manan ini datang ke tanah Mandar, ya, Dainta Dimasigi ini telah berguru lebih dahulu di Gresik kepada beliau, kepada Syekh Abdul Manan ini di Gresik. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana perjalanan orang-orang Mandar ini dalam hubungannya dengan Islam. Nah, pada waktu itu, ya, Imoro Dainta Dimasigi ini sebenarnya sudah lebih awal, ya, pada sekitar abad ke-16 itu sudah diperintahkan untuk datang ke Mandar menyebarkan Islam, tetapi tidak berani datang sendiri. Ya, anggaplah seperti kurang percaya diri, ya, belum yakin untuk bisa menyebarkan Islam, sehingga diutuslah beberapa orang untuk mendampingi Dainta Dimasigi ini untuk menyebarkan Islam di tanah Mandar. Nah, kemudian dikirim 6 orang untuk mendampingi dia, sehingga dikenal dengan istilah Pandrita Pitu. Kalau di Bangga itu penyebaran Islam itu Pandrita Pitu. Nah, ini juga pernah dikemukakan oleh sejarawan Mandar yang juga merupakan guru besar di UIN Alauddin, Pak Profesor Ahmad Sewang, ya, bahwa Dainta Melanto ini, ya, Dainta Dimasigi ini adalah merupakan ayah, ya, dari Dainta Dimasigi. Jadi orang tuanya sendiri adalah merupakan Maradia, lalu kemudian setelah mangkat orang tuanya digantikan oleh Dainta Dimasigi. Nah, pada saat itulah penyebaran Islam begitu masif di wilayah Banggai. Pada sisi yang lain, ada juga yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam di tanah Mandar itu, ya, ini juga dilakukan oleh salah satu tokoh yang bernama Said Al-Adi. Ya. Said Al-Adi ini adalah keturunan juga dari Jawa, ya, dari Jawa, yang kemudian dikenal dengan nama Anangguru Gade, ya. Itu di Lambanan, jadi wilayah Polman masuk dalam wilayah kerajaan Balanipa dulu. Said Al-Adi ini adalah merupakan keturunan langsung dari Syekh Malik Ibrahim, ya, di Jawa, salah satu wali yang dikenal dengan Wali Songo di Jawa. Nah, jadi ada keterkaitan yang begitu erat, ya, sehingga jalur masuknya Islam di Mandar itu kita bisa lihat dari beberapa versi. Satu, ada yang berasal dari Jawa, ya, melalui hubungan pelayaran antara orang Mandar yang pergi ke Jawa, lalu kemudian orang-orang ulama-ulama Jawa yang datang ke tanah Mandar menyebarkan Islam. Yang kedua, dari Sumatera, ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian versi yang lain juga menyebutkan bahwa sebenarnya
peran Syekh Yusuf ya itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Tanah Mandar. Hanya saja Syekh Yusuf ini ya atau yang lebih kita kenal dengan nama Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani ya. Ini banyak diragukan ya. Apakah benar-benar pernah ya atau memiliki peran langsung dalam penyebaran Islam di Tanah Mandar. Karena kita tahu bahwa pada tahun 1682 Syekh Yusuf ini sudah dibawa ke sebelum tahun 1682 itu sudah dibawa ke Banten ya. Dibawa ke Banten, lalu kemudian tahun 1682 itu justru malah dibawa oleh Belanda diasingkan ke Sri Lanka. Nah, sehingga Abu Hamid ya salah satu tokoh sejarawan yang ada di Makassar ya. Ini juga berpendapat bahwa justru benar bahwa Syekh Yusuf itu pernah sampai ke Mandar. Tetapi karena pada saat sudah dibawa ke Banten itu sudah tidak pernah kembali lagi ke Sulawesi. Karena dari Banten ikut membantu kerajaan Banten lalu kemudian kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sri Lanka. Nah, namun yang tidak kita pungkiri bahwa ada pengaruhnya. Jadi pengaruh dari Syekh Yusuf itu yang merupakan ulama besar di Goa, ya, di Sulawesi Selatan, itu memiliki pengaruh besar terhadap penyebaran Islam di Tanah Mandar. Bersama dengan ulama-ulama yang ada di menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, misalnya Datu Ribandang, ya, Datu Fatimah, dan Datu Tiro. Semua ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh ya, secara baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyebaran Islam di Mandar. Tetapi peran dari tiga tokoh tadi yang saya sebutkan di awal, Kamarudin, Abdurrahim Kamaluddin, kemudian Syekh Adi dan Abdul Manan ini adalah merupakan tokoh-tokoh sentral yang menyebarkan Islam dan kita masih bisa menemukan ya jejak-jejak perjalanan sejarah dari ketiga tokoh ini dalam penyebaran Islam di Tanah Mandar. Nah, kemudian yang berikut bahwa dalam penyebaran Islam di di Tanah Mandar ini, karena prosesnya masuk melalui kerajaan, lalu kemudian secara masif mempengaruhi dan mengislamkan penduduk Tanah Mandar, maka orang-orang Mandar itu menerima Islam itu secara sukarela, ya, secara sukarela. Bahkan mereka sangat berbangga dengan keislaman mereka. Tetapi karena sebelum Islam itu secara meskipun tidak ditemukan bukti-bukti sejarah dalam bentuk tulisan atau apapun bentuknya, melainkan sebagai sejarah tutur yang disampaikan, tapi tetap dijalankan oleh orang-orang Mandar sebagian. Ada nilai-nilai ajaran sebelum Islam masuk di Mandar, bahwa mereka itu masih menganut animisme dan dinamisme. Nah, ketika Islam masuk melalui tokoh-tokoh tadi, baik oleh Tuan Salama Binuang maupun Syekh Adi dan Syekh Abdul Manan ini, mereka mengajarkan Islam, tetapi tidak kemudian mencela atau menolak kebiasaan-kebiasaan lama yang dilakukan oleh masyarakat Mandar sebelum Islam. Nah, sehingga itu terjadi sebuah sinkretisasi paham antara ajaran Islam dan kebiasaan orang-orang Mandar yang tidak secara langsung bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam. Kita bisa sebutkan misalnya beberapa kebiasaan orang-orang Mandar yang merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun dan diajarkan secara tutur oleh orang-orang Mandar. Misalnya turun ke laut atau dengan istilah mopandesasi dalam istilah orang-orang Mandar. Nah,
Ini adalah kebiasaan yang ditradisikan di dalam kehidupan orang-orang Mandar yang pada umumnya adalah nelayan. Lalu kemudian justru di dalam tradisi mepandesasi itu atau turun ke laut itu ritual merupakan penggabungan. Jadi ada sinkretisasi yang terjadi di situ. Karena nilai-nilai ajaran agamanya, doa-doa yang disampaikan itu juga tersampaikan dengan doa-doa Islam, ya, meskipun proses itu adalah merupakan proses budaya dan pemahaman sebelumnya. Ya, begitu juga dengan proses turun ke sawah atau acara kemudian menjelang panen, ya, dan sebagainya, ya, pesta panen dan seterusnya. Ketika membangun rumah baru, memasuki rumah baru dan seterusnya. Ketika menunggu kelahiran bayi, ketika mempersiapkan perkawinan, semua ada tradisi ritual-ritual tertentu yang dilakukan. Yang merupakan hasil sinkretisasi yang terjadi antara budaya sebelum Islam dan ajaran Islam yang dibawa. Kenapa bisa demikian? Karena Islam yang masuk itu pendekatannya lebih kepada bukan pada pendekatan fikih, tetapi pendekatan tasawuf. Jadi pendekatan tasawuf yang dibawa itu ya bukan pada pendekatan fikihnya, sehingga masyarakat Mandar itu lebih bisa menerima antara kedua antara tradisi Islam, tradisi budaya masyarakat Mandar sebelum Islam dan ajaran Islam. Bisa kita bayangkan kalau seandainya tokoh-tokoh pembawa ajaran Islam masuk Mandar itu di abad ke-17 tadi membawa dengan pendekatan fikih, maka halal haram itu akan lebih ditonjolkan. Nah, disitulah kearifan para tokoh-tokoh itu dalam mengajarkan Islam, sehingga benar-benar Islam itu bisa diterima menjadi kebanggaan masyarakat Mandar dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak pernah lagi mempersoalkan bahwa ini adalah perbuatan yang justru yang terjadi adalah islamisasi tradisi budaya sebelum Islam itu. Ya, bagaimana menjadikan sebagai bagian dalam tradisi keagamaan. Ya, salah satu misalnya yang paling populer terakhir ini adalah ketika khataman Quran. Ya, acara mepatudu, ya, saya patudu itu adalah merupakan sebuah tradisi yang memadukan antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam. Nah, saya kira ini merupakan sebuah gambaran yang sangat konkret sekali tentang bagaimana sikap dan cara keberagamaan orang-orang Mandar yang ada saat ini, ya. Dan itu bisa diterima oleh semua kalangan, sehingga tidak pernah mempertentangkan antara hal-hal itu. Nah, saya kira ini penjelasan saya, ya. Adapun sebenarnya terkait dengan bagaimana perkembangan dan pengaruh di masa sekarang, ya, tentu ini membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi. Tetapi saya bisa katakan bahwa ajaran Islam, ya, yang ada di Mandar itu sangat terbuka terhadap perubahan, sangat terbuka terhadap nilai-nilai budaya, sangat terbuka dengan nilai-nilai adat. Bahkan kadang-kadang menganggap bahwa ada sesuatu yang kurang ketika nilai-nilai adat itu tidak dibawa di dalam sebuah ritual tertentu dalam keagamaan masyarakat orang Mandar, sehingga ini benar-benar harus hadir secara bersama-sama. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam di Tanah Mandar yang ada saat ini. Saya kira demikian penjelasan singkat saya, ya, dan ini menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Dr. Haslim Halimin, mengenai Islam di Mandar, yang dapat saya tarik kesimpulan dari pemaparan beliau bahwa Islam itu masuk ke Mandar itu abad ke-17 melalui tokoh atau raja-raja, sehingga
rakyat itu lebih mudah menerimanya. Ada beberapa andring guru atau ulama yang sangat berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Mandar. Yang pertama itu Abdurrahim Kamarudin, yang kedua itu tokoh Syekh Abdul Manan, dan ketiga itu Syekh Al-Adi. Jadi masuknya Islam ke Mandar itu dia melalui dua versi menurut pemaparan beliau. Yang pertama itu karena adanya hubungan atau ini juga berkaitan dengan ekonomi ya, karena ada hubungan pelayaran, jadi seperti perniagaan di antara Pulau Jawa yang datang ke Mandar, atau juga dari para ulama yang berasal dari Jawa yang datang ke Mandar, itu bukan cuma dari Jawa saja, tapi ada juga dari Sumatera. Nah, yang versi kedua itu perannya itu dari Syekh Yusuf, namun ini masih diragukan keberadaannya karena menurut 1982 dia sudah dibawa ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka. Jadi demikian tadi pemaparan dari kedua pemateri. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi adapun ketentuan yang harus diperhatikan, yang pertama itu peserta yang ingin bertanya, pertanyaan yang diajukan itu secara singkat, padat, dan jelas. Jadi mohon untuk meringkas pertanyaan yang ingin disampaikan. Jadi langsung saja kita mulai ke sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan 3 orang dulu, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi ini menarik ya, karena kita berbicara tentang sejarah lagi. Jadi mengapa kita perlu berbicara sejarah? Karena sejarah itu akan memberikan imun kepada iman kita bahwa perjuangan para syekh sebelum sampai ke masa sekarang itu sangat luar biasa. Mulai dari perbaharuan mereka sampai ke perjuangan mereka, hingga kita bisa memetik hasilnya saat ini juga. Silakan kepada para peserta 3 orang yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, dengan hormat kami persilahkan. Angkat tangannya ya. Atau sudah dimengerti semua dari materi hari ini? Bagaimana teman-teman sekalian? Oh, ini ada. Kepada Bapak Mansur, saya persilahkan. Silakan Pak Mansur. Oke, terima kasih. Ya. Sudah terdengar suara saya? Terdengar Pak, jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Walaupun tadi pemateri pertama terjeda karena gangguan signal barangkali. Baru tadi saya dapat lagi pemateri berikutnya di akhir-akhir lagi dapat. Hanya mungkin dari pemateri terakhir tadi ada yang dikunci bahwa Islam masuk di tanah Mandar itu bukan pendekatan fikih, melainkan pendekatan tasawuf. Yang ingin kami klarifikasi, perjelas bahwa tasawuf itu juga banyak jenisnya. Nah, oleh karena itu tasawuf apa yang aliran tasawuf yang bagaimana yang digunakan para ulama itu untuk islamisasi di tanah Mandar. Saya kira itu aja kami ingin klarifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tampung pertanyaan pertama. Jadi yang ditanyakan kepada pemateri kedua mengenai bagaimana Islam masuk ke Mandar.
karena menggunakan pendekatan tasawuf. Jadi penanya mempertanyakan lebih detail lagi aliran tasawuf yang digunakan para ulama dalam penyebaran Islam di Mandar. Yang kedua, saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengajukan pertanyaannya kepada materi pertama dan kedua. Supaya saya Bu Pita. Siapa Pak Agus? Oke. Dengan ini kami persilakan kepada Pak Agus Nasir. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan, jadi saya tertarik kepada pemaparan dari narasumber kita yang kedua berkaitan tentang sejarah Islam di Mandar. Mungkin langsung saja yang ingin saya tanyakan berkaitan tentang Islam di Tanah Mandar. Kalau di Jawa kita kenal penyebarannya itu ada Pati atau kita kenal dengan Wali Songo, yang mana strategi mereka itu banyak menggunakan strategi misalkan wayang dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau di Tanah Mandar sendiri itu strategi utama yang dilakukan para ulama-ulama kita dalam menyebarkan agama Islam sehingga di sana itu mudah diterima oleh masyarakat Mandar pada saat itu. Mungkin narasumber kita atau pemateri kita bisa memberikan gambaran secara luas atau secara terperinci lagi berkaitan tentang pendekatan yang dilakukan. Tadi sempat ditanyakan penanya pertama berkaitan tentang pendekatan tasawuf. Tapi saya ingin mencoba mempertanyakan tentang pendekatan dari sisi budaya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih kepada penanya kedua, Pak Agus Nasir. Jadi yang ditanyakan itu mengenai strategi apa yang digunakan oleh para ulama dengan menggunakan pendekatan budaya. Karena di Jawa, para ulama menggunakan wayang sebagai media untuk penyebaran agama Islam. Jadi yang dipertanyakan apakah ada media yang digunakan oleh para ulama untuk penyebaran agama Islam di Pulau Mandar, di wilayah daerah Mandar. Kita lanjut ke penanya ketiga, Bapak Irwan Supriyadi. Ya, betul. Oke, Pak Irwan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Barangkali pertanyaan saya untuk narasumber yang kedua, selalu menarik membahas tentang penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara. Tentu ketika penyebaran Islam itu setiap dai atau setiap mubalik akan berhadapan dengan agama atau kepercayaan lokal. Nah, saya belum mendapatkan informasi, belum begitu banyak mendapatkan informasi terkait dengan kepercayaan lokal yang berkembang sebelum datangnya Islam di Tanah Mandar. Karena ini juga nanti akan berpengaruh terhadap penerimaan Islam sebagai agama yang baru masuk di Tanah Mandar. Barangkali itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari yang ketiga itu mengenai apakah ada kepercayaan dari masyarakat lokal sebelum Islam masuk ke Tanah Mandar. Ini yang mau didengar penjelasan lebih detailnya. Untuk sesi pertama cukup 3 pertanyaan dulu. Saya persilahkan kepada pemateri untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan dari peserta seminar nasional hari ini. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Saya kira menarik ini yang disampaikan tadi oleh Pak penanya pertama, kedua, dan ketiga. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa ajaran pendekatan tasawuf yang digunakan oleh para ulama yang datang ke Tanah Mandar itu
Ini sangat jelas sekali terlihat dari apa yang disampaikan ketika mereka datang di Mandar dan karomah-karomah yang ditunjukkan. Dalam beberapa catatan sejarah itu disebutkan bahwa salah satu dari ulama itu ya Kamaruddin atau Tuan Tasalama di Binuang ya, atau Tasalama Binuang itu. Ketika untuk meyakinkan, ya, salah satu cara meyakinkan itu, beliau diminta oleh Raja untuk menunjukkan apa kelebihannya, apa yang dia miliki. Maka pada waktu itu beliau kemudian diceritakan bahwa melakukan sholat di atas daun pelepah, daun pisang ya, dan itu tidak bergoyang. Nah, jadi salah satu kelebihan yang ditunjukkan oleh Tasalama Binuang. Nah, begitu juga yang lain yang menunjukkan karomah mereka, termasuk bagaimana ketika mereka berada di atas air dan tidak tersentuh oleh air. Meskipun cerita-cerita seperti ini merupakan cerita yang disampaikan secara bertutur ya. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa seperti halnya juga yang terjadi di Tanah Jawa, para wali-wali Songo itu ditantang untuk membuktikan ya, karomah mereka terhadap orang yang tidak yakin dengan ajaran. Nah, tetapi setelah kemudian diterima oleh raja, ya, pendekatannya itu adalah melalui kekuasaan. Raja sudah bersyahadat, maka dengan mudah kemudian Islam itu menyebar di kalangan masyarakat. Kita lihat sampai saat ini ajaran tasawuf yang banyak dianut dan dipahami oleh orang-orang yang ada di Tanah Mandar itu adalah tasawuf Qadiriyah. Ada juga yang Naqsyabandi Qadiriyah. Nah ini kenapa demikian? Karena ya saya kira ini juga erat hubungannya dengan ajaran tasawuf yang ada di Sumatera ya, ketika mereka datang ke sana. Jadi paham Qadiriyah itu begitu berkembang di dalam. Dan ada paham-paham tasawuf yang lain yang saya kira juga berkembang, tetapi tidak begitu masif ya. Tetapi pada umumnya dari ketiga tadi ini mereka di tasawuf Qadiriyah. Kemudian ya, kalau strategi utama memang tidak menggunakan media seperti yang ada di Tanah Jawa ya, menggunakan wayang atau menggunakan media tapi ada kesamaan, misalnya Kalindada di Mandar itu ya, Kalindada itu adalah sebuah karya sastra seni prosa ya, jadi seni prosa yang kemudian disampaikan secara tutur ya, dan itu mengandung syarat dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, ini yang saya kira menjadi bagian dari cara penyampaian Islam di Tanah Mandar itu ya. Jadi mereka menyampaikan melalui Kalindada. Kalindada itu atau semacam prosa ya, kalau dalam sekolah. Nah, kemudian benturan dengan kepercayaan lokal. Ini yang tadi saya katakan bahwa orang Mandar sebelum Islam itu juga menganut kepercayaan atau agama teodiolog. Ya, jadi ada agama kepercayaan mereka itu yang biasa kita kenal dengan animisme dan dinamisme. Mereka sangat percaya dengan itu. Ya, mereka percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib, ya, kekuatan alam, dengan benda tertentu dan sebagainya. Nah, ketika Islam masuk, kepercayaan ini tidak serta-merta ditolak, tidak serta-merta ditinggalkan oleh para
ulama-ulama penyebar Islam di tanah Mandar, justru ya kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, ya kepercayaan terhadap roh-roh leluhur dan kekuatan-kekuatan gaib lainnya, ya ini yang biasa disandarkan kepada alam, ini justru dicoba dijadikan sebagai cara untuk tidak secara langsung ya menolak paham mereka. Kayak bagaimana mengajak mereka untuk menganut Islam, lalu kemudian kebiasaan kepercayaan mereka anut itu secara perlahan-lahan diubah, ya. Pendekatannya diubah. Nah, kita kenallah kemudian rasa takjub mereka terhadap benda-benda, ya, lalu kemudian terhadap alam dan sebagainya, itu kemudian dirubah menjadi tradisi-tradisi masyarakat yang diislamisasi. Maka saya katakan tadi terjadi sebuah sinkretisasi, ya, sinkretisasi paham. Nah, biasanya dalam kehidupan orang Mandar tetap ada dua tokoh yang berperan sampai saat ini. Yang pertama adalah tokoh agama, ulama-ulama. Yang kedua tetap ada tokoh-tokoh adat yang biasa kita kenal dengan istilah sandro, ya, atau dalam bahasa Mandar itu benar sando, ya. Sando. Nah, sando ini berperan dalam melaksanakan ritual-ritual budaya. Ulama itu adalah orang yang berperan dalam bidang keagamaan. Tetapi sando juga dalam menjalankan ritual-ritual mereka itu juga menggunakan ajaran-ajaran agama, doa-doa mereka dilantunkan dengan doa-doa, dengan membaca ayat-ayat Quran dan sebagainya. Misalnya ketika mau turun ke laut atau istilah pandasasi itu dimulai dengan berzanji, lalu kemudian didoakan, ya, dengan membaca doa-doa yang panjang, lalu kemudian dilakukanlah ritual budaya itu. Nah, jadi ini menunjukkan sebuah penyatuan, ada sinkretisasi di situ. Nah, kalau bukan karena paham tasawuf tadi, maka semua tradisi dan ritual-ritual budaya itu pasti tertolak. Karena kenapa? Itu dianggap sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi karena pendekatan tasawuf, kita mengenal bahwa tasawuf itu lebih kepada aspek intrinsik, ya, nilai-nilai terdalam dalam diri kita, yang kemudian inilah yang menyebabkan masyarakat Mandar itu dapat dengan mudah menerima ajaran Islam. Jadi menerima ajaran Islam satu karena memang dilakukan lebih awal oleh raja-raja mereka, sehingga dapat turun kepada masyarakat dan menerima itu. Yang kedua, karena paham yang berkembang di masyarakat yang merupakan agama atau biologi itu atau paham kepercayaannya tadi, ya, itu beririsan, ya, tidak saling secara langsung kemudian saling menolak antara kebiasaan budaya sebelum Islam dengan ajaran Islam yang dibawa dengan pendekatan tasawuf itu. Nah, itu saya kira penyebab utama kenapa ajaran Islam itu dapat dengan mudah dan dalam waktu singkat itu menjadi agama resmi di 7 kerajaan di Tanah Mandar, ya. Jadi bukan itu di kerajaan pantai atau Pitu Babana Binanga, karena di Pitu Lunasalo itu lebih kepada ajaran agama mereka itu lebih ke Kristen, ya, bukan Islam. Jadi yang Islam itu ada di 7 kerajaan pantai. Nah, soal tasawuf tadi kita bisa lihat sampai saat ini, ya, tokoh-tokoh tasawuf itu menjadi panutan utama dan masyarakat itu lebih senang dengan cerita-cerita dan paham-paham tasawuf ketika bercerita di masyarakat kita. Ya, ajaran tarikah yang berkembang itu begitu masif sekali, ya. Jadi kalau tasawuf dengan tarikah sebenarnya merupakan dua sisi yang memiliki makna yang tidak persis sama, ya. Jadi tasawuf itu lebih kepada konsep paham yang diajarkan. Tapi kalau tarikah itu sudah masuk kepada ajaran-ajaran secara khusus yang diajarkan. Sehingga
Tapi konsepnya ada yang berkembang saat ini adalah pada Qadiriyah ya dan Syabadiyah. Saya kira itu ya untuk ketiga penanya tadi, baik dari Pak Nasir, Pak Mansur, kemudian Pak Agus Nasir dan Pak Gadian terakhir. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya kira ini banyak ya yang perlu dipertanyakan mengenai sejarah Islam masuknya ke Mandar. Mungkin saya bisa tambahkan sesi kedua. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya, kebetulan ini sepertinya pertanyaan diborong sama pemateri kedua. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sebutkan namanya. Ya. Oke, terima kasih dari YAI Alamana Jeneponto dari Adnan. Oke, terima kasih. Mungkin sangat menarik dari dua pemaparan materi tadi menyatakan bahwa konsep sejarah Islam ini adalah pada substansinya pada tingkat ritual-ritual yang ada. Bahkan pemateri tadi yang mengatakan bahwa adanya ada konsep tasawuf dan tarekat yang ada di Mandar. Nah, pertanyaan seperti saya ini adalah bagaimana langkah terhadap pandangan Islam yang berupa tasawuf dan tarekat itu. Yang kedua, apakah Islam masuk di Mandar ini adalah pertama adalah bagaimana konsep modernisasinya sampai sekarang terhadap Islam yang ada di Mandar. Itu yang pertama kepada pemateri. Yang kedua adalah pemateri Pak Dr. Asmin adalah bahwa apakah lembaga-lembaga DDI sekarang ini adalah merubah sistem kurikulum yang tingkat modernisasi. Seperti apa kurikulum-kurikulum DDI sekarang sehingga masih banyak kaum Islam yang menjadikan sebagai panutan dan pedoman para lembaga-lembaga Islam seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Adnan menanyakan tentang bagaimana langkah pandangan Islam terhadap tasawuf dan tarekat dengan konsep modernisasinya di Mandar untuk pemateri yang kedua, dan yang pemateri yang pertama itu beliau mempertanyakan tentang lembaga-lembaga di DIDI, apakah sistem kurikulum yang digunakan itu selalu berubah-ubah mengikuti modernisasi zaman atau bagaimana sistem kurikulum yang digunakan di DDI Maros itu sendiri. Mungkin kita langsung saja untuk mengefisiensikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Silakan. Terima kasih. Baik. Pak Azmi, saya duluan Pak Azmi ya. Sekaligus ini juga saya ingin menyampaikan karena malam ini juga saya ada rapat Dewan Formatur di Aptikis pada jam 9 nanti. Oke, siap Pak Ketua. 15 menit ini Siap. ke rapat formatur ya. Pak, tenang aja lah Pak Adnan. Siap. Baik. Saya ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, maka saya ingin jelaskan juga bahwa ya kepercayaan leluhur sebelum Islam itu sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali pengaruhnya. Bahkan sebagian masyarakat Mandar, terutama mereka yang berada di biasa kita kenal dengan nama masyarakat Mandar tradisional gitu ya. Justru sangat yakin dengan kepercayaan gaib tersebut. Jadi ada ketenangan batin,
meyakini bahwa rezeki yang mereka dapatkan itu akan lebih dikaitkan dengan nilai-nilai tradisi dan ritual-ritual tertentu. Ketika ada ritual yang tidak dijalankan itu, maka mereka menjadi terganggu kebatinannya. Tapi ketika mereka menjalankan, maka mereka menjadi lebih tenang ya dalam hidupnya. Sehingga fenomena kekuatan gaib, kekuatan dari kepercayaan mereka itu begitu kuat sekali. Ya. Nah, tetapi dengan pendekatan tasawuf, ajaran Islam yang masuk dengan pendekatan tasawuf tadi, ini memberi pergeseran. Ya. Jadi ada pergeseran nilai, pergeseran tradisi, ritual orang-orang Mandar yang tadinya nilai budayanya murni hanya sekedar kepercayaan, lalu kemudian itu masuk dalam nilai-nilai ajaran Islam. Nah, sehingga semua kegiatan itu harus dimulai dengan ritual dan ajaran Islam. Jadi salah contoh yang paling tidak pernah bisa ditinggalkan itu adalah barzanji. Acara apapun ya, barzanji acara apapun itu. Lalu kemudian pembacaan Yasin ya, Yasinan itu juga menjadi salah satu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sehingga peran ulama dan tokoh-tokoh agama itu menjadi sangat penting di kalangan orang-orang Mandar. Nah, apakah ada modernisasi ya, dari paham itu? Ya, sesungguhnya di kalangan yang lebih muda itu memang mulai meninggalkan, meskipun sulit untuk lepas dari itu, tetapi tradisi itu masih terlembagakan sampai saat ini di kalangan masyarakat orang-orang Mandar. Nah, jadi kalau kita mengikuti perkembangan paham yang ada saat ini, memang begitu banyak sumber-sumber yang mereka bisa dapatkan. Ini yang menyebabkan kenapa paham-paham keagamaan itu mulai sedikit bergeser di era sekarang. Tetapi di kalangan Islam Mandar, masyarakat Mandar tradisional itu sama sekali tidak meninggalkan itu. Bahkan mereka cenderung semakin melembagakan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kalangan masyarakat Mandar yang menunjukkan bagaimana mereka menjaga dan memelihara ritual ya, tradisi keagamaan dan tradisi budaya mereka itu supaya tetap bisa terpelihara dengan baik. Nah, saya kira itu. Yang kedua, mereka sangat menghormati dan sangat menghargai ulama-ulama tasawuf. Ya. Kita mengenal di Tanah Mandar itu, ya, Imam Lapio sendiri itu adalah salah satu tokoh tasawuf. Ya. Dan beliau sebagian menyebut bahwa Imam Lapio itu pahamnya itu lebih kepada Naqsyabandi. Ya. Meskipun belum ada juga yang menyebut bahwa bukan di Naqsyabandi tapi lebih kepada Qadiriyah. Kemudian tapi memang tokoh-tokoh Qadiriyah itu begitu populer di Tanah Mandar. Kita sebut misalnya Kiai Haji Muhammad Saleh ya, lalu kemudian almarhum Kiai Sabuddin ya, wafurullah, dan tokoh-tokoh lain yang merupakan tokoh-tokoh tasawuf dari kalangan Qadiriyah. Kiai Haji Muhammad Saleh, Ilham Muhammad Saleh itu juga sampai saat ini masih begitu kuat sekali menyebarkan paham Qadiriyah. Jadi dari catatan itu kita lihat bahwa tarekat Qadiriyah itu begitu berkembang. Nah, saya kira itu penjelasan singkat saya. Ini sudah persiapan untuk Zoom berikutnya di Aptikis ya, dalam rangka penyusunan. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa mengikuti semuanya sampai akhir. Mungkin untuk saya mungkin sesi ini saya akhiri dan mohon pamit untuk bergeser ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira cukup jelas penjelasan dari pemateri yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari penanya yang sama tentang
Apakah lembaga-lembaga di DDI merubah sistem kurikulum modernisasinya dan bagaimana sistem kurikulum yang dijalankannya? Kepada Bapak pemateri, dengan hormat, saya persilakan. Oke, makasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Adnan ya dari Stayap Al-Amanah Jenek Ponto. Dan tadi saya membawakan tema tentang pembaharuan pendidikan Islam Darul Dakwah wal Irsyad yang khususnya DDI di Kabupaten Maros ya. Sebagaimana yang saya jelaskan, saya ingin menampilkan kembali bahwa saya tidak bisa ya. Tidak bisa. Oke, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa pembaharuan pendidikan Guru Taji Abdul Rahman Ambodale itu di situ ada tadi 5 poin besar yang saya tekankan. Yang pertama adalah mendirikan madrasah yang berbasis pendidikan formal dengan kurikulum yang lebih sistematik. Yang mana sebelumnya itu kurikulum yang digunakan itu adalah sistem kholaka, mengaji, duduk bersila, kemudian dikelilingi oleh murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah, kemudian mempelajari tentang pelajaran-pelajaran agama. Nah, dengan seiring waktu, maka pembaharuan kurikulum itu juga dilakukan pembaharuan dengan mengkombinasi kurikulum pendidikan yang berbasis agama dengan kurikulum pendidikan yang berbasis umum. Nah, kemudian khusus di Kabupaten Maros itu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Maros, baik yang tersebar di madrasah-madrasah ataupun pesantren-pesantren, itu masih mengkombinasikan antara kurikulum pesantren dan lokal, kemudian kurikulum yang dibangun oleh Kementerian Agama atau kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bersama Kementerian Pendidikan Agama. Tapi ketika secara spesifikasinya sebenarnya juga ada bagaimana sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa Darul Dakwah wal Irsyad itu berorientasi pada pendidikan harus menuju sebuah integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dan tidak ada dikotomi. Jadi ketika misalnya anak-anak atau santri-santri belajar tentang fisika atau biologi dan sebagainya, di situ saya pernah mendapatkan ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kumpulan ayat-ayat yang membahas tentang fenomena-fenomena alam. Artinya di samping kita mempelajari kajian-kajian ilmu-ilmu alat dan sebagainya, misalnya ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu Arab, ilmu dan sebagainya, itu adalah siswa atau santri juga diharapkan bisa memahami ayat-ayat yang sifatnya itu kauniyah ya. Misalnya ketika belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan, maka santri juga harus memahami ayat-ayat yang berbicara tentang hujan itu. Mungkin itu Pak tambahan-tambahan dari bagaimana konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Sri Maros DDI. Makasih Pak. Baik, ya. Terima kasih kepada pemateri. Apakah masih ada yang mau bertanya? Saya kasih satu terakhir penanya terakhir untuk mengajukan pertanyaan. Oke, kepada Saya mau bertanya, Bunda Habibah. Bunda Habibah, Pak Ketua. Bunda tawa baru tawa. Bagaimana Bunda di rumah hujan? Saya mau disuruh Bunda bertanya, jelas nih. Jelas. Bunda, di mana Kak Bunda ini baru cantiknya lagi Bunda. Selalu Silakan Bunda untuk itu baru bangun tidur sudah cantik, apalagi kalau sudah mandi. Pak Adnan. Boleh bertanya tapi harus baca-baca Bima. Diberi waktu Bunda, nanti ribut di grup itu. Silakan Bunda silakan. Harus baca-baca Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedianya saya bertanya kepada pemateri yang kedua, tapi sudah lewat. Ada beberapa hal tadi yang saya mau sampaikan, tidak menjadi masalah. Terus sekarang saya mau bertanya kepada pemateri yang ketiga yang luar biasa dalam hal ini. Yang berikutnya saya sangat hormat kepada seluruh peserta yang alhamdulillah saya melihat ada 28 orang yang masih setia dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, tadi
sempat saya menyimak sedikit apa yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz yang terkait dengan terintegrasinya kurikulum. Pertanyaan saya sangat sederhana sekali. Kalau kita melihat gambaran sebelumnya, begitu banyak kurikulum yang digunakan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mereka pada umumnya berhasil menjadi kiai dan mereka berhasil menjadi dijadikan panutan oleh kita semua. Yang generasi-generasi yang pernah belajar di Andret Guruta Ambok Dalle. Pertanyaan saya sangat sederhana sekali, sejauh mana hasil yang dicapai oleh kita yang tentunya yang ada di DDI setelah terintegrasinya kurikulum yang pernah seperti kurikulum halakha dan terintegrasinya dengan kurikulum umum, apalagi sekarang sudah masuk K13 di apalagi dengan Merdeka Belajar. Itu barangkali pertanyaan yang saya mau sampaikan. Kenapa saya bertanya begitu? Gambarannya bahwa belum saya melihat belum nampak. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang menggunakan halakha dan lain sebagainya nampak sekali tingkat ketawaduannya, tingkat keilmuannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika terintegrasinya kurikulum yang lama sampai kurikulum Merdeka Belajar, saya belum melihat nampak yang kira-kira sejauh mana kalau kita mau presentasikan sudah berapa persen menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ustaz Pak. Ya, itu barangkali yang saya mau sempat tanyakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda itu mengkorelasikan antara zaman dahulu dan zaman sekarang tentang kurikulumnya, karena kan dulu kurikulum menggunakan halakha, sekarang itu sudah kurikulum merdeka. Jadi saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan pandangannya terhadap pertanyaan dari Ibu Siti Habibah, Ibu Dr. Siti Habibah. Silakan. Oke Bu, menarik pertanyaannya Ibu Habibah ini, Ibu Ketua Stay DDI Al-Quran, dan sebenarnya ini adalah perlu sebuah kajian yang sangat mendalam, tapi saya ingin berusaha menjawab bahwa dulu ulama-ulama kita itu menggunakan kurikulum halakha mengaji, kemudian membaca kitab dan sebagainya. Itu hasilnya begitu nampak sekali dalam aspek lain, misalnya aspek ketawaudan dan sebagainya. Tentu itu adalah sebuah, kalau dalam konsep DDI itu sebenarnya kita istilahnya mengenal ada namanya berkah berkah. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengkaji Islam dengan penuh keikhlasan, dan ketika kita menghargai guru dan sebagainya, terkadang kita itu sudah dalam ada terinternalisasi pada diri kita itu nilai-nilai keilmuan dengan keikhlasan dan sebagainya, sehingga outputnya itu keberhasilan yang kita temukan di luar dalam konsep berkah itu. Tapi ketika kita bawa di dalam konsep sekarang ini, di era modern sekarang ini, perubahan-perubahan kurikulum itu tetap terus ada, karena kita harus mensinkronisasikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Dulu ketika masih menggunakan kurikulum halakha melahirkan alumni-alumni, sekarang lulusan-lulusan itu tidak hanya ingin fokus kepada aspek pendalaman ilmu agama saja, tapi bagaimana alumni-alumni atau keluaran-keluaran DDI itu juga bisa berkiprah di luar agama. Oleh karena itu, disinilah perlunya mengkombinasi antara kurikulum nasional atau kurikulum yang bersifat umum itu, agar alumni-alumni ini bisa juga melanjutkan pendidikannya di lembaga-lembaga pendidikan umum. Oleh karena itu, hasilnya, ketika kita bertanya tentang hasilnya, banyak sekarang ini alumni-alumni DDI yang melanjutkan pendidikannya di Unhas, di luar, di perguruan tinggi umum, yang lahir dokter, yang lahir misalnya ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli hukum, dan itu adalah sebuah pembaharuan, hasil daripada sebuah pembaharuan yang dilakukan
guru-guru kita, khususnya guru tak Haji Abdul Rahman Ahmad Dahlan, dengan mensistemasikan kurikulum itu. Namun dengan perkembangan selanjutnya, sebenarnya pembaharuan yang dilakukan oleh guru tak Haji Abdul Rahman Ahmad Dahlan itu adalah pembaharuan di masanya. Tapi murid-muridnya yang melanjutkan regenerasi ke pembina-pembina di perguruan tinggi DDI itu juga melakukan sebuah pembaharuan di bidang yang lain dengan sesuai dengan kondisi zamannya. Mungkin itu, Bu. Kalau terkait tentang penelitian sebenarnya sebagaimana berapa persentase yang melanjutkan perkuliahan dan berhasil mengkombinasikan ilmu pengetahuan itu, kami belum pernah sebenarnya meneliti tentang sejauh mana berapa persentase keberhasilan tersebut. Mungkin itu, Bu, untuk sementara. Siapa tahu ada lagi yang lain. Baik, alhamdulillah. Dari gambarannya sudah sudah nampak indikator-indikator keberhasilan daripada kurikulum yang dikombinasikan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih kepada para penanya dan para pemateri. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih semangat? Closing statement. Oke. Semangat kan. Dulu. Kalau memang masih semangat, saya mau buka sesi selanjutnya. Masih ada Akram yang mau bertanya. Akram itu tahu. Alhamdulillah, semangat. Saya ini sementara di perjalanan. Masya Allah. Menuju mana, Ki, Pak? Di mana Ki Dinda? Dari Jeneponto mau ke Elma Makassar. Pak Akram, ayo Pak Akram. Oh, Pak Akram. Ini Pak Akram mau bertanya sepertinya nih. Terakhir Ya. ini ya, terakhir sekali nih. Silakan Pak Akram. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Kenapa gambarnya tidak kata mulutnya? aduh baru pulang dari kampus juga ini Bunda. Aduh. Mantap. Ya baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentulah bahwa pemaparan ataupun materi yang dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa terkait dengan pembaharuan nilai-nilai Islam yang potokohannya adalah Ambok Dale. Ya, jadi Ambok Dale itu diidentikan dengan DDI-nya seperti itu. Dan itu merupakan bukti dan kilas sejarah yang kita tidak bisa pungkiri. Tentulah bahwa adanya DDI ini menjadi sebuah pelopor dalam nilai pendidikan Islam, khususnya adalah Darul Dakwah wal Irsyad, selalu menggandeng yang namanya sebuah arena kultur dan budaya yang ada di tanah Sulawesi. Pertanyaan kemudian adalah apa saja pendekatan yang dibawa Andre Geruta Ambok Dale dalam konteks pendidikan Islam ini yang menggandeng dengan nilai-nilai arena kultur budaya yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebenarnya pertanyaan ini saya arahkan ke pemangkala kedua, ya, karena proses islamisasi yang ada di Tanah Mandar. Nah, bicara tentang proses islamisasi khususnya, tentulah kita ketahui bahwa sebelum Islam masuk dalam suatu wilayah, dalam suatu sebuah kampung ataupun tradisi-tradisi, tentulah bahwa tradisi-tradisi yang ada di wilayah itu, ya, pasti kalau bahasa-bahasanya Samsul Richard Adnan dalam sebuah penelitian Litbang itu mengatakan ada temu tengkar. Ada yang namanya sebuah temu tengkar antara proses pencampuran antara agama dan budaya. Nah, ini. Jadi mungkin bisa kami minta konfirmasi dari pemateri kedua, walaupun sebenarnya materi ini dikhususkan sebenarnya Pak Dr. Haji Ayahanda Dr. Haji Maslim Halim, tapi sekiranya bisa kita diberikan semacam konfirmasi ataupun gambaran-gambaran singkat terkait apa sih bagaimana pertemuan itu antara perjumpaan antara budaya dan agama, sehingga nilai-nilai yang sebenarnya dalam budaya itu yang secara nalar bahkan secara secara rasio banyak orang menganggapan bahwa sebenarnya perjumpaan antara agama dan budaya ini sebenarnya kadang mendapatkan sebuah
apa namanya ya, sebuah pendapat-pendapat yang bisa melahirkan pembeda dalam sebuah masyarakat. Nah, mungkin bisa diberikan apa namanya sedikit pandangan-pandangan sehingga alur antara perjumpaan agama dan budaya ini ketika kita kaitkan dalam konteks islamisasi Islam, baik itu di tanahnya Mandar mungkin ataupun di tanah lain, baik di suku Kajan juga ada seperti itu. Nah, itu bisa memberikan sebuah solusi sehingga apa namanya paradigma yang seperti ini ya itu tidak monoton apa namanya ya, bahkan tidak monoton ini ya, kadang mengatakan bahwa tidak mungkin agama dan budaya itu dicampur adukan. Saya kira cukup. Ya, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Akram. Tadi pertanyaan kepada pemateri pertama mengenai pendekatan. Ini lagi-lagi kita berbicara tentang pendekatan. Pendekatan apa yang digunakan oleh Andre Gurunta, mohon maaf saya bukan orang Bugis jadi agak kesulitan, Andre Gurunta Ambok Dale yang berkaitan dengan nilai budaya. Jadi ini mengkaitkan lagi dengan budaya, dan pertanyaan yang saya simpan ini sebenarnya ini paling sering karena antara syariat dengan budaya itu kadang tidak bisa saling terlepas. Karena syariat dibawa melalui budaya-budaya yang ada di situ, sehingga budaya yang berkembang di wilayah tersebut menjadi ciri khas atau pembeda, betul tadi dikatakan penanya, itu menjadi pembeda di tiap-tiap daerah. Dan bagaimana sehingga budaya itu tidak menjadi lebih dominan daripada syariatnya. Ini menarik juga untuk dibahas, tapi saya rasa ini cukup disimpan saja, karena kebetulan pemateri yang kedua sudah closing. Saya lanjut saja kepada pemateri pertama. Silakan kepada Bapak Muhammad Azmi, MPDI, dengan hormat disilakan. Mataram tuh, kan ada dia bilang ombaknya sudah besar kan, dari ombaknya sudah ibu-ibu. Oke, makasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya ini menarik sekali ya, karena lari ke persoalan agama dan budaya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan berdiskusi lagi bagaimana misalnya pendidikan itu, lembaga-lembaga pendidikan itu bisa budaya itu bisa diakomodasi dengan mensinkronkan dengan nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang pertama dulu yang saya ingin jawab bahwa bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Guru Haji Abdul Rahman Dale terhadap perkembangan budaya lokal dan sebagainya. Saya melihat bahwa Guru Haji Abdul Rahman Ambodale itu ketika pada awalnya saya tadi menjelaskan bahwa ketika dia ingin menyebarkan atau mengembangkan Madrasah Arabiyatul Islamiyah Mangkoso itu, dia itu berbeda dengan Guru As'ad. Dia itu tidak mau membuka cabang-cabang. Kemudian Guru Abdul Rahman Ambodale itu adalah membuka cabang di berbagai daerah untuk mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam ini dengan memberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat yang ingin belajar tentang agama. Ketika kita mengetahui bahwa pada masa awal abad ke-19 itu ketika Mangkoso waktu itu kan sangat sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Peta Sopeng itu membangun masjid. Tiga masjid yang beliau bangun, namun karena kondisi sosial pada saat itu masyarakat kurang masuk masjid, akhirnya terbetiklah hatinya untuk bagaimana agar masyarakat ini pemahaman agamanya bisa bagus. Maka dibentuklah lembaga pendidikan dengan mengundang Guru Haji Abdul Rahman Ambodale. Tentu di sekitar masyarakat pada saat itu tentu ada budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, tentu budaya-budaya tersebut dengan masuknya lembaga pendidikan Islam, disitulah budaya-budaya perlu diislamisasikan, karena budaya-budaya yang ada, yang kita baca, yang kita lihat dan yang kita amati di dalam sejarah itu kan terkadang ada budaya-budaya sinkretisme dan sebagainya, pengaruh daripada pengaruh Hindu, pengaruh Buddha dan sebagainya, dan itulah yang perlu diislamisasikan.
budaya itu adalah akar segala cipta, karya dan pikiran manusia. Itu adalah budaya. Kemudian agama yang include-nya kepada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana agar budaya itu bisa menjadi terislamisasikan selama tidak melanggar daripada syariat ajaran agama itu. Mungkin saya pikir di situ. Kemudian mungkin itu aja Pak ya tentang Pak Akram. Ya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya rasa cukup ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlontar 6 penanya. Terima kasih kepada pemateri kita. Hadirin sekalian, saya closing statement. Demikianlah acara seminar nasional kali ini yang membahas tentang pendidikan Islam di Timur Indonesia. Sebelum sesi ini saya akhiri, saya sedikit catatan bahwa salah satu cara penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara melalui proses dakwah yang dipelopori oleh para ulama, sehingga nilai-nilai Islam yang dirasakan sampai saat ini dan eksistensi dari pondok pesantren yang ada di Nusantara dapat terjaga. Seiring dengan perkembangan meluasnya ajaran Islam di Nusantara ini, dulu sebelum menjadi namanya pesantren ini dikenal dengan nama Padepokan. Pesantren ini kerap diidentikan berupa bangunan tradisional yang dihuni para santri dengan kehidupan sederhana dan sangat patuh terhadap kiainya. Jadi di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenal pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sampai pukul 21:12 masih setia dan masih semangat dalam mengikuti seminar nasional hari ini. Saya selaku moderator Vita Dewi Yunia undur diri. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua pemateri kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu semua telah berkenan masih bersama-sama dengan kita. Nampaknya diskusi sangat menarik sehingga kita melewati jadwal, namun demikian ini suasana hujan, suasana cuaca ekstrim di Makassar dan di Sulawesi Selatan mudah-mudahan bisa segera berlalu. Yang kedua Bapak Ibu, silakan nanti boleh disimak melalui Facebook maupun YouTube saya rekamannya, sehingga mohon berkenan untuk dimulai obrolan-obrolan tadi dituliskan sehingga menjadi bahan buku. Kita boleh terbitkan buku di awal tahun 2023. Jadi diskusi-diskusi ini sejatinya hanya sebagai permulaan supaya kita boleh menuliskan apa yang menjadi percakapan, diskusi, dan apa yang direkam dari aktivitas kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah besok malam kita akan lanjutkan kembali hari keempat insya Allah dengan narasumber yang berikutnya. Dan terima kasih kepada Mas Sopasya Sarjana Staya Al-Furqan, Yai Alamanah Jeneponto yang turut menyemarakkan kegiatan kita diskusi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat istirahat Bapak Ibu semua yang dalam perjalanan. Pak Adnan, Yai Alamana, semoga lancar di perjalanan sampai di tujuan. Amin. Sampai jumpa besok malam semua Bapak Ibu. Saya akhiri Zoom-nya.